absen dulu ketua. Reji, kira-kira siapa yang hadir? Dapil, Pak. Hah? Dapil. Dapil, kenapa dapil katanya? Sakit, Pak. Oh, dari sakitnya. Ali Sabana, Intan, Kepal, Selvi, semua hadir ya? Hadir, Pak. Cuma siap dapil. Yang mudah-mudahan yang tercepat sehat ya. Ya, Jangan lupa Pak. belajar kembali. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai berdoa dulu ya, dan doa ini akan dipimpin langsung oleh ketua kita, Reji. Silakan Reji. Sebelum belajar, mari kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai.
Yang kedua, balik. Balik itu artinya apa? Sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, atau cukup umur, ya, cukup umurnya, atau sudah disebut dia dewasa. Jadi anak-anak yang belum cukup umur atau belum balik itu nggak wajib haji, ya. Jadi kalau ada anak-anak yang udah berangkat haji, macam kalian misalnya orang tuanya berangkat haji, terus anaknya diajak ikut haji, jadi hajinya itu belum sah, karena dia belum balik, ya. Nanti kalau dia ada punya kemampuan lagi boleh silahkan kalau dia sudah dewasa. Tapi kalau dia mau sekalian di sana ziarah, berkunjung ke Mekah, silahkan, nggak apa-apa. Terus yang ketiga, berakal. Jadi kalau berakal, orang gila wajib haji nggak? Tidak. Yang wajib haji itu orang waras, orang yang berakal. Jadi kalau orang gila, orang yang kurang akalnya itu tidak wajib haji. Dan yang keempat, mampu di sini adalah mampu kita berangkat ke sana. Ke sana itu berangkatnya mesti pakai pesawat. Kayak pesawat itu pakai duit nggak? Pakai. Kira-kira dananya berapa ya? Berapa kira-kira dananya? Jutaan, dia benar. Kira-kira dana sekarang kalau kita mau berangkat haji itu sekitar 40 juta. 40 juta. Nah, jadi kalau sudah mampu boleh berangkat, tapi belum tentu dia mampu. Tapi ada yang membatalkannya apa? Misalnya dia sakit, ujur, nggak bisa apa-apa, terbaring, jadi nggak bisa berangkat haji. Dan yang kedua, rukun haji. Nah, rukun haji itu ada berapa? Ada 5 apa 6? Oke, yang pertama apa? Yang pertama ihram atau berpakaian ihram. Macam mana pakaian ihram? Ya, pakaian ihram itu adalah macam dia diselempangkan dari sebelah ini. Ya, pakaian warna putih bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan dia wajib menutup seluruh auratnya. Ya, karena perempuan itu auratnya cuma wajah sama telapak tangan. Tapi pun kalau sholat pun telapak tangannya pun itu ditutup, jangan sampai tersingkap. Jadi kalau haji itu pakaian ihram adalah pakaian yang menutup. Bagi laki-laki dia separuh ditutup. Ya, dari sebelah sini ke bawah. Pakai pakaian putih. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya apa? Berdiam diri. Ngapain? Hah? Berbanyak zikir, ya benar. Berdoa. Apalagi? Membaca Al-Quran. Apalagi? Suruh-suruh pendek sama dengan membaca Al-Quran, ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, apa? Tawaf. Tawaf apa namanya? Tawaf ifadah. Jadi tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah. Oke, mana prakteknya? Coba dinaikkan dulu keluar. Itu yang ada gambar Ka'bahnya tadi, ya. Coba dulu ambil. Yang terakhir, ya. Ini di sini. Oke. Jadi ini Bapak pinjam dulu, ya. Ini dulu. Tawaf adalah
amalan mengelilingi Ka'bah. Ibarat ini kayak Ka'bah, kalau udah ada tempat kalian. Jadi kita itu mengelilingi Ka'bah. Ya. Dari mana? Dari mikot tadi. Mikot tadi adalah tempat berpakaian ihram mulai melaksanakan ibadah haji. Jadi kita mengelilingi Ka'bah itu selama lebih kurang 7 kali putaran, ya. Ya, 7 kali putaran. Apa yang dibaca? Ya, namanya kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah. Talbiyah itu adalah ucapan kata-kata sanjungan, ya, atau puji-pujian. Apa bacaannya? Labbaik labbaik Allahumma labbaika. Terus labbaikalah wan nikmata laka wal mulka Jadi bacaan tawaf ini dia, atau kalimat talbiyah. Kita baca sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Ya, itu adalah bacaan tawaf atau disebut namanya kalimat talbiyah. Nah, itu rukun haji yang keempat apa? Apa? Syai. Arti saya apa? Berlari. Ya. Apa? Berlari kecil. Nah, kalau tawaf tadi adalah mengelilingi Ka'bah. Ibaratnya dari Ka'bah. Ini Ka'bah. Jadi kita keliling Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Berapa kali kita putar? 7 kali. Ya, bacaannya tetap keliling sampai 7 kali. Pak, kalau nggak mampu Pak, nggak bisa jalan, di sana ada kursi roda, boleh didorong sama teman atau anaknya atau keluarganya, boleh. Karena itu wajib, nggak boleh ditinggal. Ya. Oke, yang keempat tadi syai, berlari-lari kecil. Dari mana? Dari sofa ke Marwah. Ya. Berlari-lari dari sofa ke Marwah. Sofa itu adalah bukit. Ya. Jadi di Mekah itu nanti ada bukit. Ada bukit di sana namanya Bukit Sofa.
Sofa, terus yang di sana Bukit Marwah. Nah, jadi dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu kita diwajibkan berlari-lari kecil. Ya, berlari kecil itu macam mana kira-kira? Maraton? Enggak. Ya. Lari-lari gitu ya. Lari. Berapa kali? 7 kali. Nah, 7 kali kita berlari-lari. Di sana, jadi Bukit Sofa. Di sana tadi Bukit Marwah 7 kali. Ya. Kalau nggak sanggup boleh istirahat sebentar, tapi balik lagi. Ambil nafas misalnya kan boleh balik lagi. Oke? Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Yang kelima. Apa? Tahallul. Menggunting rambut. Mengukur ya. Tahallul itu apa sih? Menggunting rambut. Jadi rambut kita ini dipangkas, potong. Ya, potong. Seberapa banyak yang boleh dipotong? Kalau bisa laki-laki itu botak sampai botak. Atau istilah kita di sini ada pangkas 1 sisir, 2 sisir, 3 sisir. Ya, bikinlah minimalnya paling pendek ya. Pangkas 1 sisir. Jadi rukun haji itu salah satunya adalah tahallul, menggunting rambut. Nggak boleh nggak digunting. Jadi rambutnya itu harus digunting. Ya. Bagi perempuan, apa dihabiskan juga rambutnya? Enggak. Kalau perempuan itu hanya katanya setengah jari ini aja. Boleh digunting rambutnya minimal beberapa helai. Jangan cuma 1, enggak lah. Atau 5 helai atau 10 helai boleh gunting. Ujungnya kan panjang nih rambut perempuan, boleh gunting. Tapi jangan digundul ya, kalau digundul jelek kali nanti udah pulang. Oke? Yang keenam. Apa? Tertib. Apa arti tertib? Tertib itu atur, artinya teratur atau berurutan. Jadi kalau ibadah haji itu juga ada tertib, seperti berwudu kita ada tertib. Ya. Wudu itu juga ada tertibnya. Nggak boleh duluan kepala dibasuh, nggak boleh kaki duluan dibasuh, dia harus tertib. Jadi ibadah haji atau rukun haji itu yang keenam tertib, beraturan. Jadi nggak boleh kita tahallul duluan sampai muka. Aku mau gunting rambut dulu lah biar keren atau biar dingin, biar nggak panas. Nggak boleh. Dia harus pertama berpakaian ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Ya, jadi tertib. Nggak boleh didulukan yang lain. Mesti ada urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Makanya disebut tertib. Ya. Oke. Sampai ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, habis ini karena semua nampaknya udah semangat ya. Udah restu ya. Kita stretching dulu ya. Oke. Kita kurang-kurang semangat dulu. Ya. Bisa stretching kita ya? Mulai nanti dengan
sebagai penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana runtunan tata cara ibadah haji. Yuk, mari kita tonton dan simak video sampai akhir. Ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Calon jamaah haji dan umrah harus melaksanakannya sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahalul. Dan ada pun persiapan sebelum ihram: mandi dan membersihkan diri, memakai wangi-wangian disunahkan dan diperbolehkan, membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan seluruh jamaah haji pergi menuju ke Mina dan bermalam di sana sambil menunggu wukuf di padang Arafah. Selama di Mina, banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah menuju ke Arafah untuk wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Saat melakukan wukuf, umat Islam yang menjalankan ibadah haji diharuskan membaca doa-doa. Serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan saat pelaksanaan ibadah haji. Dan dianjurkan untuk banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Sholat zuhur dan asar di jamak qashar awal atau diringkas 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Setelah waktu maghrib atau tenggelamnya matahari, jamaah pergi ke Musdalifah. Para jamaah haji akan bermalam atau mabit hingga waktu fajar. Di sana, mereka melaksanakan sholat maghrib isya secara jamak dan qashar, serta melaksanakan sholat subuh. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah haji meninggalkan Musdalifah untuk melakukan umrah Aqobah. Selama perjalanan, jamaah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Dilakukan saat jumroh Aqobah, yakni melontarkan kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah jumroh Aqobah, dilanjutkan mencukur rambut. Untuk perempuan, mencukur setiap ujung rambutnya sebanyak ruas jemari. Dan dilanjutkan menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh muslim pada saat melaksanakan haji, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita. Dan dilanjut sholat sunnah 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Setelah melakukan sholat, dilanjut dengan meminum air Zam-Zam di tempat yang telah tersediakan. Kemudian jamaah haji menuju ke Bukit Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Setelah melakukan sa'i, jamaah menuju ke Mina untuk bermalam dan melaksanakan sholat wajib setelah memasuki waktu sholat. Dan setelah sholat subuh, jamaah kembali melakukan jumroh. Terdapat 3 jumroh yang harus dilakukan. Pada tanggal 11 Zulhijjah, saat setelah melakukan sholat subuh, jamaah haji kembali melaksanakan lempar jumroh. Adapun 3 lempar jumroh: yang pertama, jumroh ula, yang kedua jumroh wusta, yang ketiga jumroh Aqobah, masing-masing sebanyak 7 kali. Setelah selesai melaksanakan 3 jumroh tersebut, jamaah kembali menuju ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, dianjurkan membaca doa-doa dan melakukan sholat wajib.
Setelah tanggal 12 Zulhijjah, jamaah melaksanakan kembali 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Kemudian dilanjut perjalanan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf ini dilakukan sebelum kembali pada negara masing-masing, atau biasa disebut tawaf perpisahan, dilakukan sebanyak 7 kali. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji ini. Ya, tadi udah kita melihat atau menonton secara langsung pelaksanaan ibadah haji. Jadi ibadah haji tadi namanya wajib haji. Yang pertama tadi berihram dari mikot. Ya, mikot tadi adalah batas tempat atau waktu bagi kita yang akan melaksanakan ibadah haji untuk memulai ihram. Nah, itu macam batas tadi. Terus yang kedua apa? Apa tadi? Bermalam di Musdalifah atau mabit pada tanggal 9 Zulhijjah. Namanya tadi wajib haji. Yang pertama apa? Berihram. Terus berihram ada lagi lanjutannya. Dari mikot. Mikot tadi tempat ya atau batas mulai kita memakai pakaian ihram. Ya, dari situlah sudah disebut kalau dia sudah berpakaian ihram, lalu mulai dari batas tadi, dia tawaf mengelilingi Ka'bah, itu namanya berihram. Terus yang kedua, mabit. Mabit itu artinya bermalam. Bermalam di Musdalifah. Pada tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Yang ketiga, jumroh akobah. Melontar jumroh itu adalah melempar satu tempat yang disediakan pakai batu. Ini batu-batu ini dilempar sebanyak 7 kali, ya. 7 kali batu kita lempar. Misalnya di situ tempatnya sudah ditentukan di sana. Ini misalnya tempat kita melontar jumroh. Itu nanti ada nama jumroh ula, terus jumroh akobah, terus lagi namanya jumroh wusta. Jadi di situ dilempar. Misalnya di sini kita lempar 1 kali, misalnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Nah, itu namanya melontar jumroh akobah. Yang keempat, mabit lagi, kita bermalam lagi. Di mana? Mabit di Mina. Bermalam di Mina. Di Mina. Kalau bermalam itu ngapain di situ? Bukan cuma tidur, nginap, enggak, menginap di hotel, enggak. Ya, menginap di tempat ada di situ disediakan kemah masing-masing. Misalnya kita dari jamaah Indonesia, kita disiapkan kemah di sana, kita bermalam di sana, ya. Namanya mabit. Tadi di sini mabit bermalam di Musdalifah. Terus di sini mabit bermalam di Mina. Yang kelima, iya, ada lagi kita melemparkan melontar jumroh ula, wusta, dan akobah. Berarti ada 3 kali lontaran, ya. Ada 3 kali lontaran, ya. Kita ambil dulu lagi batu-batu tadi, ya.
12, 13 Zulhijjah. Itu kita melempar lagi sebanyak 7 kali. Ya. Oke? Yang keenam, tawaf wada atau tawaf perpisahan namanya. Keenam apa namanya? Tawaf wada. Tawaf lagi kita, ya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebanyak 7 kali putaran. Tetap bacaannya sama, putarannya pun itu juga. Ya. Namanya tawaf perpisahan atau tawaf wada. Setelah selesai melaksanakan tawaf ini, kita sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Ya. Udah semua serangkaian ibadah haji kita selesai dari sana. Jadi udah boleh pulang? Udah. Kalau sudah tawaf wada, kita udah siap-siap pulang artinya. Jadi nggak ada lagi bermalam di sana. Nggak ada lagi bermalam di Mina atau di Musdalifah. Nggak ada lagi bermalam. Itu udah selesai. Biasanya kalau kita di sini 42 hari ya. Dari pertama berangkat di sana itu. Pelaksanaan itu mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Di sana yang ramai-ramainya orang umat Islam sedunia melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau sudah serangkaian ibadah haji yang dari awal tadi kita kerjakan, maka sudah sempurnalah ibadah haji kita. Kalau sudah melaksanakan tawaf wada, boleh pulang, sudah selesai karena ibadah haji sudah selesai. Nah, jadi kalau sudah selesai itu boleh mau cari oleh-oleh, karena udah nggak ada lagi kegiatan ibadah haji yang lain, sudah selesai semua. Oke, paham? Oke, kalau begitu kita kasih dulu lembar kerja ya, LKPD. Coba kalian isi.
3, 4. Kan ada 5 tadi. Ya, ini dia Ikram dari Mikot, mabit melontar jumroh, mabit lagi bermalam di Mina, melontar jumroh pula Wusta dan Aqabah, tawaf wado atau tawaf perpisahan. Ya, ini apa? Hah? Sa'i. Apa sa'i? Iya, bagus. Berlari dari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Mar sebanyak 7 kali. Berputar ya, tapi berlari. Kalau berputar tadi itu mengelilingi Ka'bah. Ini berlari dari kecil dari Sofa tadi ke Marwah sebanyak 7 kali. Kalau di sini apa pertanyaannya? Oh ya, coba contohkan baca macam mana cara melontar jumroh. Ayo, di sini ada batunya. Ayo, maju semua. Ayo. Silakan diambil batu. Silakan sini, semua sini. Ambillah 3 satu orang. Kalau nggak cukup, tambahin lagi ya. Nah, yang mau dilempar di sini misalnya, ini tempatnya. Ayo, coba. Ini batas. Ada batasnya ya, nggak boleh dekat kali. Nih, coba. Jangan jauh-jauhkan. Ayo, coba kita tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi satu orang itu melontar sebanyak 7 kali ya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan yang semangat. Kelompok sini. Apa pertanyaannya? Ya, apa hikmahnya? Menjadikan hati ikhlas, pemurah, serta pemaaf. Yang kedua, menjadi kita suci. Jadi kalau kita udah selesai beribadah haji itu seolah-olah kita udah nggak punya dosa. Ya, dosa kita diampuni sama Allah. Habis macam kita melaksanakan ibadah puasa. Tapi haji itu lebih bagus lagi pahalanya. Ya. Jadi makanya orang yang pulang haji itu sering disuruh doa. Pak Haji tolong suruh bacakan doanya. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya dosa lagi. Dimulai dari nol lagi istilahnya. Tapi kalau dia melakukan kejahatan, maka dari nol itulah dosa awalnya dilakukan. Ya, jadi bukan setelah selesai ibadah haji dia nggak punya dosa terus. Enggak. Kalau dia berbuat salah tetap berdosa. Kalau dia minta maaf atau bertobat, makanya dosanya akan dihilangkan, akan dihapuskan. Yang ke berapa? 3. Menumbuhkan jiwa berkorban. Ya, kalau kita mau ibadah itu korbannya banyak. Yang pertama korban waktu, meninggalkan keluarga, terus berkorban duit. Duit, banyak duit yang dikorbankan. Kalau kita dari sini sekitar 40 juta lebih ya. Ya kan? Nah, itu kan berkorban itu. Bukan dapat duit dari pemerintah ya enggak, ya. Kita berkorban, kita kumpulkan uang kita dari tahun ke tahun supaya bisa berangkat ibadah haji. Yang kelima, yang keempat, meningkatkan ibadah. Setelah ibadah haji kita selesai, kita pulang nanti, ibadah kita itu makin semangat karena di Mekah sana kita sholat itu biasanya sholat berjamaah itu di sana 40 hari 40 malam sholat jamaahnya nggak boleh tinggal. Itu di Mekah. Kalau di sini bolong-bolong
subuh ketinggalan, kesiangan. Sholat isya lagi nonton, malam tiduran, ngantuk. Ya kan? Sholat maghrib yang rame. Apalagi kalian. Terus yang kelima, membangun persaudaraan antar umat Islam di seluruh dunia. Karena kita di sana berjumpa dengan saudara kita Islam yang lain. Ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang sawo mata, ada sawo langsa, ini kuning langsa, ya kan? Beda-beda di sana. Jadi kalau udah sampai sana, tengok orang, tuh, kok orangnya mau dikali gitu. Cuma giginya yang nampak, jangan dihina, nggak boleh. Ya, itu saudara kita, seiman, seislam, satu akidah, Tuhannya sama Allah. Ya, jangan dihina, nggak boleh. Yang ada di kita ini adalah yang dilihat Allah itu bukan rupanya, bukan gantengnya, bukan kayanya, bukan jabatannya, tapi apa? Takwanya, ya, dan hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, perbuatanmu dan hati kamu. Dan paling penting itulah takwanya. Takwa itu yang dinilai Allah. Jadi orang nggak tahu takwanya seberapa, nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Cuma Allah. Dari sini apa di sini? Pertanyaannya apa? Oke, berarti kalian suruh berkeliling Ka'bah. Ayo semua. Tolong bangkunya digeser dulu. Ini di sini aja kita nanti taruh apanya. Ayo tolong. Panggil dulu. Oke. Mana ini? Nah, ini apanya ya? Ini ibaratnya Ka'bahnya ini. Ibaratnya Ka'bahnya. Pinjam dulu yang ini. Ini tingkat ya. Kita mulai dari sini. Ayo. Oke. Tawaf sebanyak 7 kali putaran. Ayo coba. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Oke, sebanyak 7 kali putaran. Jadi kembali. Kasih tepuk tangannya dulu sama teman-temannya. Ada lagi yang belum? Ada mana lagi? Udah selesai semua? Oke. Udah. Anak-anak kami, jadi serangkaian pembelajaran kita hari ini tentang ibadah haji dan kurban, judulnya tadi ya, sudah kita laksanakan. Ya. Jadi sedikit tentang kurban. Kurban itu adalah pelaksanaan waktu tanggal 10 Zulhijjah setelah selesai sholat Idul Adha. Baru kita potong kurban. Hukumnya itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Ya, bukan wajib. Nggak wajib hukum berkurban. Kalaupun dia orang kaya tapi dia belum bisa misalnya, jadi nggak wajib. Tapi kalau kita punya kelebihan rezeki, boleh kita berkurban. Oke? Jadi kesimpulan semuanya adalah yang pertama, hikmah melaksanakan ibadah haji adalah menjadikan kita menjadi ikhlas, pemaaf, ya. Terus menjadikan kita rela berkorban. Terus apa lagi? Ya, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni Allah. Apa lagi? Iya, meningkatkan semangat ibadah. Terus yang terakhir tadi, kita bisa bersilaturahim dengan saudara kita yang ada di seluruh dunia. Bisa bersalaman. Dari mana
kita semua nanti bisa berangkat haji. Amin. Mudah-mudahan Allah menijabah semua doa kita. Kita diberikan kesehatan, kelapangan waktu, serta rezeki yang banyak. Nantinya kita bisa berangkat memenuhi panggilan Allah, yaitu sebaiknya melaksanakan ibadah haji. Insya Allah, ya. Kalau Allah mengambil nama kita, pasti kita akan berangkat. Oke, mungkin hanya sampai sekian yang bisa Bapak